Jika Anda memiliki akal sehat dan bersedia menerima kondisi Panglima tertinggi kami, gali kuburan leluhur keluarga Renza Anda malam ini, tinggalkan peti mati cahaya Renza dan istrinya, dan kemudian kalian semua akan menunggu Panglima tertinggi kita pada jam 8 besok pagi, berlutut di bawah Gunung DR untuk berduka. Di sini, dia membalikkan kata-katanya, nadanya yang penuh dengan niat membunuh dengan dingin berkata, jika besok pagi jam 8, Anda tidak menggali kuburan leluhur keluarga Renza, jangan memakai pakaian duka berlutut di bawah Gunung DR menunggu. Kalau begitu jangan salahkan kami, Front Cataclysmic, ketika waktu untuk memusnahkan keluarga Renza Anda. Tama mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, silakan kembali dan beritahu Panglima tertinggimu, besok pagi jam 8, sampai jumpa di Gunung DR. Herman menatap Tama dan mencibir, nak, sepertinya kamu punya tulang punggung. Aku ingat kamu, jika kamu tidak berlutut di bawah Gunung DR besok untuk berkabung, aku akan menjadi orang pertama yang mengambil nyawamu. Tama juga tersenyum dan mengangguk. Bagus, kalau begitu kesepakatan. Herman memandangnya dengan jijik, tidak berbicara lagi, tetapi berbalik dan berteriak kepada sekelompok pria di sekitarnya. Saudara-saudara, bongkar semua peti mati yang dikirim oleh Panglima tertinggi di sini. Begitu kata-kata itu jatuh, lusinan ahli bintang 3 bergegas ke truk flatbed dan langsung menendang peti mati ini ke tanah dengan penuh semangat setelah mereka dilepaskan, dan setumpuk peti mati yang lebih rendah, saat mereka menyentuh tanah, jatuh ke dalam tumpukan dari papan peti mati. Setelah itu, Herman memandang keluarga Renza dan mencibir, ingat, besok pagi jam 8, jika Panglima tertinggi kita tidak melihat apa yang ingin dia lihat di DR, kalian semua harus mati. Setelah kamu mati, gunakan papan peti mati ini untuk menggantikan peti mati. Setelah mengatakan itu, dia berteriak pada anak buahnya, ayo pergi. Sekelompok orang dari Front Cataclysmic meninggalkan keluarga Renza dalam jumlah besar. Pada saat ini, para abdi dalam keluarga Renza sudah lama melarikan diri. Setelah melihat kekuatan Herman dan belajar tentang prestise Cataclysmic Front, mereka semua memutuskan bahwa keluarga Renza pasti akan mati, dan tidak ada yang mau tinggal di keluarga Renza untuk bekerja untuk mereka dan mempertaruhkan nyawa mereka. Karena begitu keluarga Renza menolak Front Cataclysmic, semua orang dalam keluarga akan menjadi target eksekusi Front. Pada saat itu, mereka, para pengawal, adalah orang-orang sial pertama yang terbunuh. Di seluruh keluarga Renza, hanya 2 orang asing yang tersisa. Satu adalah kepala pelayan keluarga Renza, Leo. Satu adalah tunangan nominal Martin, Sofia. Melihat bahwa semua orang dari Front Cataclysmic telah pergi, Maherenza memandang Tama dan bertanya kepadanya, Tama, taktik penundaan hanya bisa bertahan paling lama sampai besok pagi. Apa sebenarnya rencana spesifikmu? Tama tersenyum lembut dan berkata, saya tidak punya rencana, saya akan pergi ke Gunung DR di pagi hari tepat waktu. Mendengar ini, Martin sangat gembira dan buru-buru berkata, kalau begitu kita harus bergegas menyiapkan pakaian berkabung. Panglima tertinggi Front Cataclysmic tidak meminta kita untuk memakai pakaian berkabung. Jangan biarkan orang-orang memilih kita nanti. Tama menatapnya dan berkata dengan suara dingin, saya menyampaikan kata-kata saya di sini. Jika ada di antara Anda yang berani mengenakan pakaian berkabung untuk Winarta, jangan salahkan saya karena mengabaikan perasaan kalian yang sama. Martin tidak menyangka bahwa penjelasan Tama tentang naik ke Gunung DR lebih awal tidak akan berkompromi dengan Front. Jadi dia dengan marah menegur, Tama, apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah Anda ingin membunuh semua keluarga Renza sebelum Anda puas? Tahukah Anda apa itu Front Cataclysmic? Bagaimana mungkin kita bisa mengacaukan mereka? Tama berkata dengan suara dingin, saya secara alami akan berurusan dengan Front Cataclysmic. Yang harus Anda lakukan adalah mempersiapkan ritual leluhur secara normal. Ketika Martin mendengar ini, dia langsung meledak, melompat berdiri dan mengutuk, kepalamu benar-benar sakit kan?
Apakah Anda sendiri ingin berurusan dengan front kataklismik? Kamu pikir kamu siapa? Ketika saatnya tiba, Anda harus menyeret kami ke bawah bersama Anda." Setelah mengatakan itu, dia menatap Maherenza dan berkata, "Kakek Tama adalah orang gila? Jika dia sebaik ini, saat dia pergi ke DR besok, mereka akan menghajarnya habis-habisan dengan satu pukulan. Tidak masalah jika dia mati, kita tidak bisa menemani orang gila seperti itu untuk mengangkat tanah." Maherenza memandang Martin dengan wajah muram, dengan dingin memarahi, "Sialan. Anda tidak berhak berbicara di sini. Tidak ada bagian bagi saya untuk berbicara." Martin memandang Maherenza dengan ekspresi tercengang dan meraung marah, "Saya putra tertua dari keluarga Renza. Bahkan jika saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara, Tama bahkan kurang memenuhi syarat. Kenapa dia bisa membuat keputusan untuk keluarga Renza, tapi aku bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun?" Maherenza menunjuk Martin dan mengutuk dengan suara dingin, "Tikus yang tidak punya keberanian. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan putra cahaya Renza? Masalah ini akan diputuskan olehnya. Siapapun yang berani menentang akan segera dikeluarkan dari keluarga Renza." Dengan raungan ini, lelaki tua itu membuat semua orang yang ingin berbicara memiliki akal sehat untuk menutup mulut mereka. Meskipun mereka tidak bisa menerima menyerahkan nasib mereka kepada Tama, mereka juga tahu betul bahwa Tuan Tua masih memiliki jalan kembali sejauh ini. Karena itu, hal terpenting yang tidak dapat dilakukan pada saat seperti itu adalah secara terbuka berbalik melawan Tuan Lama. Kalau tidak, jika Tuan Tua benar-benar menerima permintaan pihak lain dan merusak bank, dia secara alami akan mencari orang-orang ini yang secara terbuka menentang dan menyelesaikan skor setelah jatuh. Bahkan Andrew yang lebih tua menyerah berjuang dan mengambil inisiatif untuk maju, menamparkan Martin dengan keras dan mengutuk dengan marah, "Kamu makhluk yang tidak berbudaya. Siapa yang menyuruhmu berbicara dengan kakekmu seperti itu? Mengapa kamu tidak bergegas dan meminta maaf kepada kakekmu?" Martin tahu bahwa dia telah gagal menghasut yang lain, jadi dia hanya bisa berkata dengan suara yang menggelegar, "Maaf kakek, saya salah." Maherenza mengabaikannya, tetapi memandang Tama dan bertanya dengan wajah muram, "Tama, apakah kamu benar-benar tidak punya rencana khusus? Apakah Anda ingin menemukan cara untuk mendapatkan bantuan? Atau mungkin aku akan mencoba mencari cara untuk memindahkan hubungan?" Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu, ketika saatnya tiba, para prajurit akan memblokir, air akan menutupi." Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, "Setelah penundaan yang begitu lama, kita belum memulai proses upacara leluhur. Mari kembali dan mendiskusikan bisnis. Saya kembali kali ini, terutama untuk upacara leluhur, tidak peduli apa, masalah ini tidak dapat terpengaruh. Anggota keluarga Renza sekarang semua ingin mati." Cara mereka memandang Tama sama dengan memandang pasien gangguan jiwa yang serius. Saat ini, dia masih memikirkan upacara leluhur. Apa bedanya ini dan memikirkan apa yang harus diminum di malam hari ketika pistol ada di belakang kepala? Namun, ketika Maherenza melihat bahwa Tama sedang memikirkan ritual leluhur yang tidak dapat terpengaruh, hatinya langsung lega. Dia merasa bahwa Tama tidak pernah menjadi orang dengan masalah otak. Jika dia masih sangat santai saat ini, maka dia pasti memiliki kartu terbawah yang tidak dia ungkapkan. Jadi, ketika dia melihat bahwa orang banyak tidak bereaksi, dia segera membuka mulutnya dan meraung, "Apakah kalian semua tidak mendengar apa yang saya katakan tadi? Sekarang adalah periode khusus. Mulai sekarang, dalam keluarga Renza semua urusan, semua dengarkan Tama. Semua harus mengikuti jejaknya." Mulut Tama tersenyum tipis. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.